Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Nas. Di video kali ini kita akan lanjut belajar tentang SQL terkait dengan tipe-tipe data numerik yang ada di SQL. Untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya, entah itu dengan sengaja ataupun tidak disengaja, selamat datang. Dan jangan lupa untuk tonton video-video sebelumnya supaya teman-teman paham nih apa yang udah kita pelajari sejauh ini. Dan video ini adalah video ke-12 ya teman-teman. Dan pastikan teman-teman paham terkait video ini dan video-video sebelumnya supaya teman-teman siap gitu ya menjadi seorang data analis ataupun data scientist terkait dengan SQL. Oke, teman-teman, kita lanjut aja ya. Oke, yang pertama tipe data atau data type ini apa sih sebenarnya ya, teman-teman? Jadi secara definisi adalah sebuah atribut yang menggambarkan jenis data apa yang dapat disimpan di dalam kolom pada suatu tabel. Jadi kalau mungkin teman-teman pernah menggunakan Microsoft Excel gitu ya, kan biasa ya di baris pertama itu adalah nama kolom, misalkan tempat tanggal lahir, nama, dan sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan di SQL juga seperti itu sebenarnya gitu ya, ada nama kolom, ada value ya, ada nilainya gitu di setiap kolom. Nah, bedanya kalau di SQL itu setiap kolom itu harus spesifik, teman-teman. Misalkan nama itu kan biasanya orang isinya cuma ya huruf gitu ya, huruf yang panjangnya pun bisa kita kira-kira misalkan antara 1 digit sampai dengan 100 digit gitu. Misalkan nama orang, ya jarang lah orang yang bisa namanya lebih panjang dari itu gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau misalkan ada kolom lagi sebelahnya tentang tanggal lahir misalkan. Tanggal lahir ya otomatis kan isinya cuma tahun, bulan sama tanggal gitu kan. Jadi nggak mungkin diisi angka. Kira-kira seperti itu. Jadi nanti teman-teman akan pelajari nih banyak tentang tipe-tipe data yang ada di SQL. Untuk hari ini yang kita pelajarin adalah tipe-tipe data yang sifatnya adalah numerical atau angka ya. Oke, kita lanjut. Nah, setiap kolom itu pasti memiliki tipe data. Di SQL tuh harus, nggak mungkin nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak bisa ya teman-teman ya. Terus, nah pemilihan tipe data ini merupakan hal yang sangat mendasar dan krusial dalam proses perancangan atau desain database. Dan ini implikasi atau dampaknya itu untuk jangka panjang, teman-teman. Makanya untuk kepada siapapun gitu ya, ketika belajar data, ya data science, itu teman-teman hal yang harus banget teman-teman paham itu emang salah satunya adalah tipe-tipe data. Kita nggak boleh sampai salah tuh ketika misalkan membuat sebuah tabel baru, tipe datanya kurang pas gitu ya. Bahkan kalau udah pas pun tapi salah jenis gitu ya, itu pun jadi ada dampaknya nanti akan saya jelasin gitu ya. Oke, nah tipe data ini sebenarnya pada dasarnya antara database management system itu sama ya. Kayak misalkan numerical itu ada integer atau bilangan bulat, di PostgreSQL ada, di MySQL ada, di Microsoft SQL Server ada gitu ya. Tapi memang ada beberapa tipe data itu yang spesifik hanya ada di database management system tertentu gitu. Atau mungkin sama-sama ada, tapi namanya beda. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi, teman-teman kalau udah bisa salah satu sebenarnya itu udah sebuah poin plus gitu ya, karena ketika kita migrasi ke atau nyoba gitu database management system yang lain itu akan lebih mudah gitu, nggak ada masalah. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah sekarang kita lanjut ke tipe data numerical yang pertama yang namanya adalah tipe data serial. Tipe data serial itu apa? Oke, nah tipe data serial itu biasanya digunakan untuk primary key. Nah, kalau primary key itu apa teman-teman belum tahu, bisa nonton video sebelumnya ya terkait dengan istilah-istilah dasar dan teori-teori dasar terkait dengan SQL. Ada di video yang ini. Oke, terus kita lanjut ke poin kedua. Nah, nilai di kolom yang jenis datanya atau tipe datanya itu serial itu adalah sifatnya unik. Unik itu artinya antara satu baris dengan baris yang lain itu tidak mungkin sama. Terus yang kedua sifatnya itu adalah not null. Not null itu artinya tidak mungkin kosong. Nah, primary key itu harus ada isinya. Kayak misalkan kita nih ya, penduduk Indonesia, kita pasti punya namanya nomor induk kependudukan. Kalau kita nggak punya NIK, berarti kita nggak punya KTP. Berarti kita belum terdaftar tuh di sistem kependudukan Indonesia. Kira-kira seperti itu. Ya, terus serial ini menghasilkan bilangan bulat secara otomatis. Jadi misalkan ada orang bikin KTP baru gitu ya. Nah, sistemnya pembuatan KTP ini
nggak manual gitu ya, misalkan 31 bla 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 gitu, diketik satu-satu sama pihak kelurahan yang bikinin kita KTP, nggak kayak gitu teman-teman. Jadi itu di-generate secara otomatis di database. Oh, sebelumnya ada nomor segini, berarti selanjutnya nggak mungkin pakai nomor itu, kira-kira seperti itu. Makanya sifatnya itu selalu unik dan not null, gitu ya. Nah, di sini perbandingan antara PostgreSQL dan MySQL, namanya aja ya beda ya. Di Postgre itu namanya serial, kalau di MySQL itu namanya auto increment gitu. Setiap menghasilkan bilangan bulat dan itu dia akan nambah terus tuh. Setiap nambah baris baru nambah lagi dan tidak mungkin sama dan tidak mungkin kosong. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke tipe data kedua yang namanya integer. Integer atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini berfungsi untuk menyimpan data yang berbentuk ya bilangan bulat. Nah, cuma di sini ada macam-macam teman-teman bilangan bulat itu. Yang membedakan apa? Membedakan adalah range-nya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ya, saya udah bisa nyontohin nih. Tipe datanya sama-sama integer ya, bilangan bulat. Ini semuanya menghasilkan bilangan bulat. Bedanya, kalau di Postgre dia nggak ada tuh yang namanya tiny integer. Tiny integer itu range angkanya dari minus 128 sampai dengan 127. Sedangkan di MySQL ada. Nah, di PostgreSQL dan MySQL sama-sama punya yang namanya small integer. Nah, seperti ini. Nah, terus di MySQL dia punya medium integer, di Postgre dia nggak punya. Terus di dua-duanya punya ya integer, satunya namanya int, satunya integer, tapi fungsinya sama, range angkanya pun sama. Lalu ada yang namanya big integer, seperti ini. Nah, apa yang perlu kita pertimbangkan ketika kita mendesain sebuah database? Yang pertama itu adalah data yang mau kita simpan di kolom itu range-nya dari angka berapa sampai berapa gitu teman-teman. Misalkan, kira-kira, ya, contoh ya, nilai siswa. Nilai siswa itu kan antara 0 sampai 100. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Kira-kira kalau misalkan range-nya kita cuma butuh 0 sampai 100, yang mana nih yang pas nih buat tipe data ini? Karena teman-teman harus mempertimbangkan satu hal lagi. Setiap tipe data ini membutuhkan storage ya, istilahnya makan memori di komputer kita itu sebesar apa. Nah, misalkan tiny integer itu cuma 1 byte, small integer itu 2, medium 3, integer 4, big integer 8. Jadi, pastikan dulu nih teman-teman butuh datanya range-nya yang seperti apa. Kalau misalkan cuma 0 sampai 100, tiny integer cukup, teman-teman. Kalau misalkan kita pakai namanya, anggaplah ya, kita mau jaga-jaga deh gitu niatnya. Kita pakai big integer gitu. Yang ada apa? Oke lah, kalau baris datanya cuma 1, 2, 3, sampai 1000-an gitu ya. Ya, oke, datanya dikali 1000 kali 8 byte gitu ya. Berapa mega paling ya. Coba bayangkan kalau data di perusahaan gitu ya, data transaksi lah anggaplah. Itu datanya ada jutaan baris atau miliaran baris kali. Misalkan kita harusnya nyimpen datanya itu cuma satu baris itu, satu kolom itu ya. Per satu baris itu cuma 1 byte. Ini malah kita simpan 8 byte. Akhirnya apa? Pemborosan teman-teman ya, pemborosan. Akhirnya juga apa? Nanti ketika kita query jadi lebih lambat. Kira-kira seperti itu. Nah, makanya teman-teman harus pertimbangkan ini nih ketika membuat atau mendesain sebuah database baru. Ya, kita perlunya apa? Pertimbangkan juga storage-nya dan pertimbangkan ini. Jangan sampai juga misalkan range-nya itu bisa sampai 1000 misalkan 0 sampai 1000. Teman-teman pakai tiny integer. Ini kalau kita insert nilainya 128 aja itu udah nggak akan bisa. Pasti out of range namanya teman-teman. Nanti saya contohin ya ketika kita hands on. Oke, kita lanjut ke tipe data selanjutnya yang namanya fixed point type atau exact value. Nah, ini adalah salah satu contoh bilangan. Kalau dalam matematika kita biasanya desimal ya. Perbedaannya kalau fixed point itu kita udah spesifik berapa angka di belakang koma dan berapa jumlah digitnya. Kira-kira seperti itu. Nah ya, fixed point berfungsi untuk menyimpan data numerik dan tepat digunakan jika memerlukan tingkat ketelitian dengan presisi tertentu. Kayak misalkan IPK. IPK itu kan range-nya antara 0 sampai 4.00. Ya kan? Kira-kira seperti itu. Terus spesifik banget. Kita cuma butuh 3 digit dan 2 angka di belakang koma. Makanya ini cocok nih kalau pakai fixed point type. Nah, ya contohnya nih, kalau selain IPK tadi ada data keuangan, kayak misalnya suku bunga gitu ya, atau suhu ruangan juga ya. Terus pada PostgreSQL dan MySQL bisa menggunakan
namanya nih ada dua nih, ada desimal, ada numerik. Dua-duanya berfungsi sama, cara kerjanya sama, sinteksnya pun juga sama. Jadi teman-teman boleh pakai dua-duanya. Hasilnya pasti akan tetap sama. Nah, contohnya ini ya. Misalkan kita punya kolom yang namanya underscore temperatur. Desimal, buka kurung, 4,2. Nah, artinya apa? Kalau suhu ruangan kan paling ya, yang disebut suhu ruang biasanya kan 25 derajat Celcius gitu ya. Berarti kan 25,00. Mungkin nggak sih gitu ya, untuk kehidupan kita sehari-hari suhunya anggaplah jadi 100 derajat Celcius, berarti mendidih gitu ya. Ruangan kita kan kayaknya nggak mungkin. Makanya seperti ini teman-teman. Ini disebut yang pertama nih ya, sinteks pertama namanya precision. Yang kedua ini namanya scale. Scale itu menggambarkan berapa, kita mengizinkan berapa digit angka di belakang koma. Nah, kalau 4 ini menggambarkan berapa jumlah digit maksimal. Nah, contohnya nih, 36,25 ini dihitung sebagai 4 digit. Boleh berarti gitu ya. 17,00 ini 4 digit. Boleh gitu ya. 9,25 ini 3 digit. Boleh juga gitu. Selama tidak lebih dari 4 digit, boleh. Nah, contoh yang salah seperti ini, misalkan anggaplah gitu, suhu ruangannya 102,25 kan mendidih gitu ya, teman-teman. Nah, ini secara data pun nggak boleh, sesuai tipe data yang kita pilih, dan secara kemungkinan juga ya, kemungkinannya sangat kecil gitu ya untuk saat ini gitu, 102,25. Makanya pastikan teman-teman memilih tipe datanya tepat. Kita butuh presisinya berapa angka di belakang koma dan berapa digit tepatnya. Oke, ini untuk yang fixed point type. Selanjutnya, ada tipe data numerik yang floating point type. Nah, ini kira-kira nilai yang mendekati, kira-kira gitu, approximate value. Ya, tipe data ini cocok digunakan ketika tingkat presisi bukan merupakan faktor yang krusial. Oke, yang pertama. Nah, contoh penggunaannya ini perhitungan statistik ya, rata-rata gitu. Biasanya kan rata-ratanya 3,415 sama 3,41. Ya, itu dianggap sama statistician ya gitu ya, atau ahli statistik. Nggak terlalu ngaruh lah gitu, nggak akan mempengaruhi hasil akhir juga gitu, cuma perbedaannya sedikit, jadi ya udah kita pakai data ini aja gitu. Tapi kalau misalnya kita butuh yang presisinya tinggi banget gitu ya, kita bisa jadi pakai tipe data yang lain gitu. Oke, nah untuk tipe data di sini ada perbedaan ya. Di PostgreSQL namanya real, kalau di MySQL disebutnya float. Nah, storage-nya membutuhkan 4 byte. Ya. Nah, kalau di yang kedua itu ada namanya double precision, teman-teman. Nah, untuk di MySQL bisa ditulis jadi double, bisa ditulis juga double precision. Nah, perbedaan real sama double ini adalah tingkat presisinya, teman-teman. Kalau misalkan butuh tingkat presisi yang sangat tinggi, yang misalkan ini ya, pi ya, 22/7 kan 3,14 kalau kita biasa pakai hitungan di rumus matematika gitu ya. Tapi sebenarnya kan itu tidak cuma 3,14 gitu. 314 bla 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 bla, panjang banget gitu. Nah, kalau teman-teman butuh yang detail sedetail itu, pakailah double precision gitu ya. Jangan pakai float ataupun real. Itu ya, tapi ingat teman-teman, ketika kita menyimpan data yang lebih presisi dengan tingkat presisi yang lebih tinggi, teman-teman harus menyiapkan juga storage yang lebih besar gitu. Oke, pastiin itu ya. Pasti kalau datanya lebih besar ya storage-nya lebih besar. Udah pasti kayak gitu aja. Dan kalau misalnya teman-teman nggak butuh yang detail-detail amat gitu ya, ya udah pakai yang biasa aja gitu. Biar storage-nya juga lebih hemat. Kira-kira seperti itu teman-teman pertimbangannya. Nah, terus kenapa sih penting gitu ya menentukan tipe data dengan benar sejak awal? Nah, ini kita bahas. Yang pertama, kalau misalkan kita nggak benar nih menentukan tipe data, yang pertama adalah penggunaan memori yang tidak efisien. Nah, ini udah saya contohin ya tadi, misalkan kita cuma butuh range-nya cuma dari 0 sampai 100 misalnya gitu. Pakai small integer cukup. Kenapa kita harus pakai big integer yang menggunakan storage lebih besar? Gitu. Oke, yang pertama. Terus kinerjanya juga jadi buruk, teman-teman. Kinerja yang dimaksud di sini adalah kemampuan kita dalam mengquery data. Mengquery data tuh menghitung ya, mengambil, insert, dan lain-lain gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pemilihan data kita nggak tepat, mempengaruhi juga nih kinerja database kita. Tipe data yang besar akan membuat query-nya jadi lambat gitu. Karena otomatis gini ya, teman-teman. Semakin besar data yang ingin kita olah, otomatis prosesor itu, RAM kita juga bekerja lebih keras. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan sebaliknya nih, kalau misalkan datanya terlalu kecil, misalkan kita butuh
tingkat presisi itu 10 angka di belakang koma deh, anggaplah gitu. Karena ini saking beda komanya sedikit aja tuh pengaruh nih ke hasil akhir misalkan gitu. Tapi kita cuma pakai misalkan 2 angka di belakang koma gitu, pakai desimal 4,2. Nah, itu juga salah tuh teman-teman, kurang tepat ya. Makanya kita harus mempertimbangkan nih ketika kita membuat database, pastikan kita ngobrol yang namanya sama orang ya, yang namanya subject matters expert gitu. Orang yang bener-bener paham gitu ya dengan dunia itu. Kira-kira kalau data suhu ini butuhnya datanya disimpan seperti apa? Kalau misalkan data-data tentang suku bunga sebaiknya seperti apa? Nah, kita tanya tuh sama ahlinya. Jadi ketika kita jadi seorang data analis atau data scientist, kita nggak kerja sendiri. Kita harus tetap ngobrol tuh sama pihak-pihak lain yang lebih tahu tuh di bidangnya. Kira-kira gitu. Jadi apa yang kita buat otomatis berguna juga buat mereka dan berguna buat diri kita sendiri. Oke, gitu ya teman-teman. Poin yang ketiga adalah kita akan sulit nih memelihara database kita. Misalkan tipe datanya tuh kurang pas nih dari awal gitu. Misalkan kita ternyata anggaplah gini. Kita punya primary key yang untuk namanya user ID, kita cuma ngasih range-nya itu pakai integer, yang range-nya cuma berapa gitu. Ternyata ya bisnis kita tuh makin gede gitu. Gede banget gitu. Usernya jadi lebih banyak. Nah, otomatis nggak pas dong kalau misalnya pakai integer yang range-nya cuma gitu, kita harus ngubah nih misalkan ke big integer. Nah, kalau misalkan kita ubah, jadi bukan berarti kesalahan tipe data itu nggak bisa diubah di tengah jalan ya, teman-teman. Bisa banget kita punya comment gitu ya, comment atau statement yang namanya alter gitu. Kita bisa ngubah isi yang ada di dalam tabel existing saat ini gitu. Tapi nanti bisa jadi menyebabkan konflik sama aplikasi lain, teman-teman. Misalkan ada aplikasi HR gitu ya, atau marketing gitu. Mereka taunya selama ini tuh tipe datanya integer, sedangkan kita itu pakainya ubah nih sekarang, per hari ini kita pakai big integer. Nah, itu bisa berpotensi tapi tidak selalu ya, berpotensi menyebabkan masalah atau konflik antar aplikasi. Kira-kira gitu. Jadi, pemeliharaannya jadi lebih sulit gitu, teman-teman. Oke, nah terus yang keempat, kesulitan pemigrasian data. Nah, tadi kan kita udah lihat ya contohnya di atas. Kayak misalkan di sini ada real, ada float, ada double dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini bisa jadi di database management system kita, misalkan kita dari dari MySQL deh. Selama ini kita pakainya tiny integer. Nah, sedangkan di Postgre ini nggak ada gitu. Nah, ini jadi masalah juga gitu. Makanya pastiin teman-teman kalau misalkan memilih data itu yang universal gitu ya, tipe datanya supaya ada gitu. Kecuali emang teman-teman yakin itu nggak akan ada migrasi gitu dalam waktu dekat. Kira-kira seperti itu. Oke teman-teman, ya pastiin teman-teman paham ya kenapa saya jelasin ini di awal-awal. Karena ini sangat krusial. Teman-teman pasti akan pakai ya teman-teman. Nggak cuma create table asal-asalan. Create table itu gampang banget teman-teman. Tapi mempertimbangkan faktor-faktor kayak gininya yang berdampak ke jangka panjang itu yang butuh kita berkontemplasi gitu ya, berpikir lebih dalam gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan praktek teman-teman, dan jangan lupa untuk download scriptnya dulu yang ada di description ya. Oke, kita geser dulu ya ke The Beaver. Oke, teman-teman, kita geser dulu ya ke The Beaver. Kita akan menggunakan sebuah tabel dummy untuk mendemokan gitu ya, untuk menggambarkan maksud dari tipe-tipe data numerik yang tadi kita bahas itu seperti apa. Nah, teman-teman bisa jalankan dulu. Query yang ini kita jalanin sama-sama ya. Kita buat tabel yang namanya test table. Nah, ini tipe datanya ya. Serial, small int, integer, big int, dan lain-lain. Oke, kita run dulu. Nah, kalau udah kayak gini, artinya create table-nya berhasil ya. Nah, jangan lupa teman-teman bisa nonton juga di video sebelumnya terkait basic ya dari create table itu apa. Ada di video yang ini. Oke, setelah kita buat tabelnya, nah kita jelasin dulu ya. Di sini ada tipe-tipe data masing-masing. Oke, sekarang kita insert tabelnya seperti ini. Oke, nah sekarang kita udah berhasil ya, kita insert tabelnya. Lalu kita lihat isinya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita punya 2 baris data ya. Nah, ini tipe datanya adalah serial. Kalau serial itu kita nggak perlu spesifik ya, kita sebut ya, nilainya 1, 2, 3 gitu. Enggak. Jadi data pertama itu pasti dia tulis itu 1.
baris kedua tanpa kita sebut itu 2, dia akan nulis 2. Nah, itu ya namanya serial. Kalau misalnya di MySQL disebutnya dengan auto increment. Oke, dan di sini kita kasih constraint ya. Namanya not null, artinya tidak bisa kosong. Oke. Nah, terus small integer di sini saya kasih contoh range minimum dan range maksimum ya. Minimumnya minus 32.768, range maksimumnya 32.767. Oke, kira-kira seperti ini. Nah, makanya tadi saya kasih contoh nih ke teman-teman. Kalau butuh nilainya nih berapa nih? Misalkan ya jumlah siswa gitu ya dalam satu sekolah. Kan setiap tahun tuh nambah gitu. Kira-kira kita perlu berapa sih gitu range angkanya gitu untuk siswa-siswa yang ada di sekolah kita sampai anggaplah berapa tahun ke depan deh minimal gitu. Ya anggaplah kalau setahun itu siswanya 800 berarti setiap tahun tuh 800 anggaplah gitu. Nah, kira-kira aja kita butuh yang mana gitu. Oke, di sini ada small integer, dan nih, lihat ya, range angkanya sangat-sangat jauh berbeda ya, teman-teman. Nah, makanya otomatis karena dia bisa menyimpan data lebih besar, nah makanya menggunakan memori atau storage yang lebih besar juga. Nah, misalkan gini, saya kasih contoh. Teman-teman cuma mau nyimpan angka 32.000, tapi teman-teman pakai yang namanya kolom tipe data big integer. Ini makan memorinya sama, teman-teman. Walaupun isi angkanya sangat berbeda. Ya, gitu. Ini sama ini tuh sama. Tapi kalau ini dimasukin ke kolom ini, sama juga, sama-sama 8 byte. Kira-kira seperti itu, teman-teman. Jadi makanya pastikan kalau misalkan datanya masih sedikit, nggak kerasa gitu ya, makan memorinya. Bayangin kalau datanya ini ada jutaan baris gitu, ya otomatis jadi gede banget, ngabisin storage gitu ya. Oke, nah ini kan udah ya, ini udah saya kasih gambaran terkait range minimum maksimum dari masing-masingnya nih. Nah, kita tes datanya misalkan ini kan maksimumnya cuma 32.767. Kita coba masukin pakai angka 40.000. Kita tes ya. Dia akan muncul seperti ini. Nah, ini masalah yang bisa jadi muncul kalau kita salah mendesain, teman-teman. Ya, salah mendesain sebuah database, salah pilih tipe data, muncul error seperti ini. Small in out of range. Ya, jelas saja 40.000 itu lebih besar dari 32.767. Otomatis dia nggak bisa masuk ke kolom yang kedua ini. Gitu. Ini akan menyebabkan masalah dan pastikan ini nggak terjadi ya sama teman-teman ketika punya sebuah database. Gitu. Oke, teman-teman, kira-kira itu ya yang kita bahas hari ini tentang tipe-tipe data numerik yang ada di SQL. Selanjutnya kita akan bahas tipe-tipe data yang lain, yaitu ada tipe data date and time dan juga tipe data string ya, atau teks gitu, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa di-like, di komen, di subscribe, dan juga di share gitu ya ke teman-teman lain yang mungkin juga membutuhkan ilmu gitu ya atau pengetahuan terkait dengan SQL ataupun apapun yang terkait dengan data science. Karena akan saya selalu update ya setiap minggu minimal 1 kali di antara hari Kamis ataupun hari Sabtu malam. Gitu ya teman-teman. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.